kasih untuk anugerah-Mu, lanjutkan karya-Mu di tengah-tengah kami siang hari ini. Dalam nama Yesus semua berkata, Amin. Silakan duduk, saudara. Ada beberapa hal saya mau sampaikan sebelum kita lanjutkan. Saya baru terima email bagus sekali dari Bapak Pendeta Adi Sutanto. Nanti bulan Juli kalau tidak salah, beliau akan mengajar saudara. Beliau ini pendiri dari gereja-gereja CKI, Sinode CKI, pendiri Yayasan Keluarga Sangakala, sekarang tinggal di Amerika. Dalam proses akan kembali ke Indonesia, dan di sana punya beberapa gereja, diberi beberapa nama, ada yang diberi nama Hosana, diberi nama Bethel. Nah, tahun lalu ketika saya berkunjung, mereka buat kebaktian, dan tiba-tiba satu di antara associate pastornya itu seorang bekas atlet bulu tangkis Indonesia, saudara Bapak Rudi Gunawan namanya. Anda pernah tahu, pemain ganda dan jadi gembala di sana. Mereka digerakkan Tuhan, mereka buat terobosan besar karena bagi jemaat masih hal baru menabur dalam jumlah besar. Lalu dikatakan pada waktu saya di sana mereka memberikan persembahan untuk kita bisa ikut membayarkan tanah yang kita beli Holy Stadium sebanyak $5.000 waktu itu, dan itu surprise buat mereka, itu kejutan besar sebetulnya. Dan saya baru terima email dikirim kemarin hari Minggu, saya baca buat saudara. Dia berkata, Pak Agung Shalom, beberapa waktu yang lalu CKI Hosana Upland menaburkan $5.000 ke CKI Injil Kerajaan. Minggu yang lalu menuai $68.000. Luar biasa nih. Dari orang yang tidak pernah kami sangka. Nah, mereka itu beli tanah dan gedung 1 hektar kira-kira. Itu bekas ranch. Tahu ranch itu tempat orang pelihara kuda di daerah di California. Tapi belum lunas itu. Nah, dia berkata, dengan demikian properti di East End Avenue di Chino, yang itu ranch itu, kini sudah lunas. Luar biasa. Dia bilang proses pembangunan segera dimulai, dan Pak Adi berkata, sungguh CKI Injil Kerajaan adalah tanah yang subur, puji Tuhan. Terus dia tambahin lagi pesan sponsor ini. CKI Bethel di Orange, dia punya gereja lain, juga sedang cari gedung atau tanah untuk dibeli. God bless. Pendeta Adi, saya nanti mau beritahu, kita juga masih tersedia lahan untuk ditaburi lagi, saudara. Alright, kita bersyukur Tuhan, kita memang Allah yang luar biasa. Ini dari Peter Youngren, tapi ini buat saya, jadi tidak dibagikan. Ada yang pertanyaan dari seorang saudara, saya bacakan, maaf agak cukup lama baru bisa ada waktu untuk menjawab. Mengenai 6 cara impartasi yang telah diajarkan. Kemudian ada juga yang dikatakan bahwa musik yang diurapi bisa juga dipakai Allah sebagai sarana impartasi. Saya berkata betul, ada juga lewat pujian, lewat musik terjadi impartasi, itu betul sekali. Yang kedua, ada pertanyaan tentang seorang hamba Tuhan yang sering kali berkata begini, sebenarnya saya mengasihi orang itu, tapi secara roh saya menolak dia. Hal itu tersebut dia ucapkan ketika menjelaskan mengapa dia bisa menyukai atau tidak menyukai seseorang. Apa memang bisa begitu? Saya berkata ya, at least bagi si hamba Tuhan itu dia merasa begitu. Tapi ini yang terjadi sebetulnya ya. Ada kalanya, memang begini saudara, ada kalanya ya. Orang itu bisa gerah, resah dengan seseorang, itu iya. Jadi kalau orang itu diikat oleh spirit tertentu atau roh tertentu atau hidupnya ini tidak benar, tidak kudus di depan Tuhan ya, tidak murni. Ada sesuatu yang nyata dalam hidupnya, itu bisa membuat kita ini jadi, aduh aku kok dengan dia kok gerah sekali ya. Rohku rasanya resah, ingin kumpul, nggak bisa aku dengan dia. Memang tuh. Cuma begini ya, itu kita mesti sangat hati-hati. Karena jangan sampai perasaan manusia kita itu ikut hanyut. Sehingga akibatnya muncul like and dislike. Anda hanya boleh membenci spiritnya, roh jahat yang kuasai dia, tapi tetap mesti mengasihi orangnya. Sebab kalau kita jadi like and dislike, kita menjauh, pertanyaan saya adalah siapa yang akan tolong dia? Gitu ya. Nah, ini perlu kedewasaan memang. Tapi kita semua belajar. Tapi memang betul, ada yang sampai, sudah aku nggak mau. Gitu lah. Nah kalau maunya dengan orang-orang yang suci, yang baik, Yesus kalau berbuat begitu tidak akan turun ke dunia.
Bayangkan resahnya Tuhan ketemu kita setiap hari, saudara. Panas dingin terus, lihat manusia kayak begitu. Allah yang maha suci, panas dingin tiap hari selama 33 tahun. Ya toh? Dan hebatnya selama 9 bulan tahan di kandungannya Maria. Demam tinggi terus di dalam dia, saudara. Karena resah. Ini kan tetap Maria itu kan manusia biasa. Ya. Jadi, tapi juga seringkali dia muncul. Itu statementnya. Dia tegur akan kemunafikan orang. Tapi tujuannya melepaskan, nolong orang yang bersangkutan. Minimal menunjukkan ini loh persoalannya. Ya, ini terjadi. Dan biasanya wanita yang lebih sensitif dari pria. Itu saya akui. Karena itu bodyguard saya yang paling utama itu istri saya sebetulnya. Cuma saya juga sekali-sekali saya mesti rem dia. Saya bilang, I know yang kamu rasakan. Tapi jangan sampai hanyut perasaanmu sehingga kamu benci seseorang. Gitu. Dia bilang gini, aku enggak sejahtera sama laki ini atau perempuan ini atau pendeta ini. Saya bilang, oke, itu bagus. Radarmu mulai menangkap sesuatu yang keliru. Tapi kalau Tuhan tidak suruh kamu ngapa-ngapain, ya baik saja. Just nice to him atau to her, ya toh. Baiklah dengan dia, nggak ada salahnya dengan itu. Dan nggak terlalu deket-deket ya nggak masalah. Tapi jangan sampai like and dislike. Jangan sampai keluar penghakiman kita yang berlebihan. Ya, jadi saya harap ini bisa menjawab. Dan itu dibutuhkan kedewasaan, saudara. So kalau tidak, kita akan cenderung menghakimi orang. Oh nggak sejahtera sama dia, buang aja dia. Loh, kalau itu memang betul harus begitu, ya tadi saya bilang, Yesus itu panas dingin, panas tinggi terus itu. Demam tinggi terus 33 tahun. Dan dia naik ke surga tidak pelan-pelan seperti yang digambarkan di film-film disaksikan orang langsung kabur dia. Haleluya, segera selesai. Karena manusia membuat dia panas dingin terus, saudara, sebetulnya. Dan Roh Kudus cukup sabar loh. 2000 tahun tetap tinggal di bumi loh. Ya kan? Roh Kudus, kalau Roh Kudus kayak begitu juga, nggak suka dia. Tidak ada yang dia sukai, believe me. Tidak ada manusia yang baik di dunia ini. Ya, jadi kalau Anda diberi kepekaan, ini nggak benar nih orang ini. Oke, saudara berkata Tuhan, aku mesti apa? Dia berkata kamu buat cara dengan dia, buat cara, selesai. Dia bilang layani dia, layani. Berdoa lagi Tuhan, aku mesti ngapain? Aku mesti ngomong apa ke dia? Aku mesti bicara seperti apa dengan dia? Nah, at least kalau Anda begitu, Anda akan terhindar dari perasaan sikap menghakimi yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Ya, saya harap ini bisa menjawab. Karena memang ada orang-orang yang peka dan like and dislike-nya mulai keluar. Tapi juga jangan lupa bahwa setiap manusia itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Ya, kepribadian yang ekstrim-ekstrim itu akan cenderung begitu. Gua nggak suka. Rohnya mengganggu saya. Begitu ya. Usir keluar. Lucifer dalam nama Yesus. Nah, I think too much, saudara. Terlalu berlebihan lah di situnya. Ya, too much. Terlalu berlebihan. Sebab ini terjadi, sungguhan terjadi, saudara. Anda pernah tahu namanya Benny Hinn ya. Nanti kapan-kapan diputerin itu khotbahnya Ulf Ekman. Ya, Anda tahu Benny Hinn, Anda tahu Ulf Ekman. Ulf Ekman orang Swedia, seperti Peter Youngren. Benny Hinn itu asalnya orang Palestina. Dia itu campuran Arab dan Armenia. Dia bukan Yahudi loh, Arab dan Armenia. Di keluarganya dia ngomong bahasa Arab. Dengan adik-adiknya kalau ngomong bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Saya lebih dekat dengan adiknya, Sam Hinn. Ya, kami lebih dekat. Tapi dengan Benny tahu-tahu aja tapi tidak close. Dengan adiknya lebih sering punya waktu ngobrol. Tentu karena dia minusnya begitu besar, begitu luas sehingga susah didekati juga. Adiknya lebih simple, lebih seorang gembala. Cuman repotnya males terbang terlalu jauh dari rumahnya. Itu aja. Saya rayu dia ke Indonesia belum berhasil, saudara. Nanti kalau Anda diajar Larry Kiefover, Pastor Larry Kiefover ini associate pastornya Sam Hinn. Kalau Anda mau ngerti Sam Hinn, tanya dengan Larry Kiefover. Dia associate pastornya. Nah, dua orang ini khotbah di Swedia. Benny Hinn itu tidak terlalu suka diganggu. Kalau Anda sedang nyembah, dia nggak suka orang histeris. Dia suka yang lembut, yang tenang. Itu stylenya dia. Satu hari di Swedia, ketika dia sedang nyembah begitu, hadirat Tuhan luar biasa, ada orang kerasukan gitu. Teriak-teriak. Benny Hinn berkata, bawa pergi. Nah, Ulf Ekman kan yang menerjemahkan. Enggak ada terjemahin, dia bilang, no. Loh, kamu terjemahkan aku kok no jawabannya?
Ganggu aku. Suruh keluar perempuan itu. No. Maksudmu apa? Tengking setannya. Supaya keluar. Udah kamu tengking. Ya, tengking. Hilang rohnya. Sadar perempuannya. Jadi dua orang ini punya personality yang berbeda. Ya toh? Gayanya itu ditentukan oleh kepribadian. Dan kebiasaannya. Tetap human, saudara. Tetap manusia. Dari mana saya tahu itu? Ya Upekman cerita sama saya. Saya suruh ngusir orang itu. Nggak mau saya. Saya bilang, tengking dulu setannya. Jangan diusir orangnya. Mana yang benar? Dua-dua, saudara. Benny ini nggak bisa terganggu begitu. Dia kan fokusnya ingin healing terjadi. Roh Tuhan kerja luar biasa. Setan ngusir keluar lah. Awak menenging di luar. Tapi Upekman ini gembala. Ini orang kerasukan. You urus dulu ini orang. Tengking dulu setannya. Roh Kudus suruh tunggu akan mau. Karena ini penting. Ya, jangan sampai ini dibiarkan nanti binasa. So, saya berkata, jadi tidak ada metode paling benar, tidak ada. Ya, cara gaya paling sempurna tidak ada. Yang ada, yang sempurna cuma siapa? Yesus Tuhan. Saya harap Anda mengerti. Jadi semua orang, siapapun beliau, itu kan punya style, punya kepribadian. Jadi kepribadiannya itulah yang mewarnai gayanya. Jadi kalau Anda mulai membandingkan orang dengan orang, Anda terjebak sebetulnya. Karena masing-masing punya personality yang berbeda-beda. Ya toh? Ada orang yang demennya berantem terus, dia itu suka neguri orang, dia mesti cari musuh dia. Kalau nggak berantem dia pegel semua. Ada orang yang nggak suka berantem, dia akan cari jalan damai yang lain. Well, semua alat dipakai Tuhan, karena Tuhan itu seperti bengkel besar dengan berbagai kunci. Ya toh? Ada yang pakai kunci yang angka nomor 5, nomor 10, nomor 12, tergantung itu mur atau bautnya yang segede apa, gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau sudah tidak bisa apapun, dia pakai gergaji, dia potong. Tuhan selalu punya komplit buat anak-anaknya. Amen. Dia punya komplit, saudara. Believe me, dia punya komplit. Dan dia punya setiap alat baik untuk sesuatu, baik untuk orang tertentu, tapi belum tentu baik untuk orang lain. Jadi, belajar untuk bisa merangkum semua dengan baik, minta pengertian dari Tuhan, supaya kita tidak punya sikap hati menghakimi. Karena lebih banyak juga sebetulnya kecampur dengan kepribadian kita. Oke? Baik. Sekarang mari kita teruskan, kita belajar tentang Yakub. I think kita nggak bisa selesai lah karena masih banyak. Tapi mari kita lihat sampai di mana kita selesaikan. Toh kita masih 5 bulan lagi, masih cukup banyak waktu, saudara. Nah, bagaimana cara Tuhan mulai mengubah orang yang bernama Yakub ini? Lihat Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-22. Sekali lagi saya minta baca bergantian. Pak ayat 10, Anda 11 dan seterusnya. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Nah. Bahasa dalam harmoni. Itu kayak suara orang di pasar. Right? Mari ulangi lagi. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Silakan Pak. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya.
Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, perhatikan saudara. Kita tadi telah belajar bahwa mata batinnya sebetulnya sudah melihat. Ketika dia melihat hak yang dimiliki oleh Esau, dan dengan kelicikan dia ambil hak itu. Nah, yang ditipu pada mulanya tidak merasa ditipu. Sebetulnya kalau orang berkata legalnya itu fair. Bukan fair dalam pengertian adil yang sebenarnya, tapi itu sudah terbuka kan. Itu kan barter, ya toh. Berikan hak kesulunganmu, aku berikan kamu makanan. Jadi sebetulnya Esau tidak boleh marah karena dia dengan sukarela membiarkan dirinya ditipu, ya toh. Barang berharga yang begitu mulia diganti barang yang fana. Tukar. Artinya tapi dasarnya mata batinnya yang di dalam ini sudah melihat apa yang dari Tuhan. Dia berkata yang dari Tuhan itu yang istimewa, yang precious. Sehingga at any cost, berapapun harganya, dia berani bayar. Nah, orang yang sudah mendapatkan ini dalam hidupnya, dan saya tadi katakan, tidak semua orang mata batinnya bisa melihat apa yang dari Allah. Seringkali kita hanya melihat yang dari manusia kita. Nangkap saudara ya. Saya ketemu dengan beberapa orang yang begitu bangga dengan apa yang dia capai dalam hidupnya. Menurut dia itu luar biasa, tapi nggak ada apa-apanya. Satu hari saya diundang oleh pendeta Harold Gingrich. Nanti bulan depan akan ngajar Anda selama seminggu. Anda akan tahu orangnya sweet sekali, dia seorang gembala. Dia tinggal di sebuah kota kecil namanya Topeka di negara bagian Indiana di Amerika Serikat. Saya diundang khotbah di tempat dia, lalu kemudian saya ketemu dengan beberapa orang Indonesia yang mau ketemu dengan saya. Jadi kami makan malam sama-sama sebelum kebaktian dimulai. Nah, waktu kami ketemu seperti itu, ada satu orang Amerika yang kawin dengan perempuan orang Ambon. Dia datang, dia ngomong dalam bahasa campuran Indonesia dan bahasa Inggris. Dia tahu pada waktu itu kami sedang dalam proses akan beli tanah dan akan bangun gedung gereja. Lalu kemudian dia berkata pada saya begini, Pastor, boleh nggak saya ngomong terang-terangan dengan kamu? Saya bilang, oh silahkan. Memang kayak orang bule ya, ngomong terbuka terang-terangan. Dia bilang gini, aku tidak setuju kamu bangun gedung gereja untuk 10.000 orang. Dalam hati, apa hakmu tidak setuju ya toh? Tapi dia sebelum ngomong dia berkata gini, aku ini sekolah kuliah teologi, gelarku ini dia tunjukkan semua gelarnya. Dan dia merasa itu gelar adalah accomplishment, pencapaian yang hebat yang dia dapatkan. Nah, orang seperti ini bahaya, saudara. Sebab pencapaian secara manusia yang dia pikir terbaik, itu belum tentu Tuhan berpikir yang sama terbaik. Nangkap saudara? Jadi kalau Anda merasa, gua sudah lumayan kok, sudah hebat, saya berkata, Anda terlalu jauh dari kasih karunia Allah. Itu Anda hanya diliputi oleh kesombongan hati sebetulnya. Nah, orang ini berkata, saya lebih suka kamu bangun 100 gereja kecil, 100 orang. Daripada satu gereja isinya 10.000 orang. Saya bilang, kenapa? Ini membuat kamu tergoda dari sombong. Dan engkau bisa membangun kerajaanmu sendiri. Sepintas itu betul. Iya toh. Kalau Anda punya gereja cuma 100 orang. Dengan 10.000 orang. Jalannya beda. Oh, manusia itu ketahuan kok saudara. Orang punya duit, gak punya duit aja lain. Ketawanya aja berbeda. Ya. Orang kalau gak punya duit, apalagi utangnya banyak. Kalau ketawa seperti tikus ketepit. Gitu aja paling. Dia gak bisa lepas. Begitu dia tahu di banknya ada berapa miliar. Kalau ketawa. Artinya duitku banyak. Jalannya aja berbeda.
Tuhan, lihat hidup Anda masing-masing lah. Iya, orang itu percaya diri sebetulnya. Ini manusia loh ya. Seharusnya nggak boleh. Itu dari apa yang ada pada dia. Gitu loh. Jadi confidence-nya itu pada benda, pada apapun. Sehingga beda. Nah dia berkata ya ada betulnya. Kalau Anda punya 10.000 orang, engkau bisa sombong. You build your own kingdom. Dia berkata. Tapi kalau cuma 100. Terus lagi 100 di sana, kasihkan pendeta lain. 100 terus begitu. Lebih bagus. Di depan Tuhan sama. 10.000. Tapi 100 gereja. Saya ini orang yang tidak suka berbantah-bantah. Tapi hari itu lagi kepingin berbantah-bantah, saudara. Yang kurang beruntung orang ini. Lalu saya ngomong begini dengan dia. Wah, saya hargai pendapatmu itu. Tapi boleh ya kita beda pendapat? Dia bilang, oh boleh. Saya berkata begini. Soal bangun kerajaan sorga. Bukan soal jumlah. Itu masalah sikap hati. Kamu punya jumlah jemaat kecil, bahkan cuma 10 orang, kalau sombong ya sombong. Kamu bangun untuk dirimu ya untuk dirimu. Itu bukan soal jumlah. Tapi itu nyangkut soal sikap hati. Dia bilang, ya itu betul juga, iya. Bahkan kamu tidak punya gereja, nggak punya jemaat, cuma gelar tok. Sombong bisa. Iya, katanya emang dia. Menurut saya dia sombong. Kalau enggak kenapa dia pamerkan begitu banyak. Tapi saya belum pernah ketemu satu orang yang gelarnya panjang banget kayak satu pendeta India. Itu masternya tuh 5 atau 6. Saya bilang, kapan sekolahnya? Hidup untuk sekolah terus. Saya bilang, Bapak sudah mulai gereja? Ya akan, katanya. Aduh, kepanjangan beban ini gelar. Nggak ada jiwa-jiwa dibawa ke Tuhan. Lalu kemudian saya berkata gini. Yang kedua saya berkata, sebetulnya kamu ya, saya berkata gini. Kamu dengan 100 orang tidak bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Dia bilang, kok bisa? Ya. Saya berkata gini. Kami tiap Sabtu memberi makan 1.000 kepala keluarga. Saya beri beasiswa ribuan anak. Bukan jemaat kami. Saya malu ngerintis gereja di India, di Hong Kong, di Vietnam, di Kamboja, di Palau. Saya kirim ribuan dolar setiap bulan, $1,000 of US dollar ke berbagai negara. Dan mereka tidak di bawah gereja kami. Orang-orang jemaat kami membantu gereja lain. Saya pikir itu tidak membangun kerajaan saya sendiri. Oh ya, itu bagus. Nah, 100 orang, kamu tidak bisa spend ribuan dolar seperti yang saya bisa spend untuk membangun kerajaan surga. Dia mulai diam, saudara. Yang ketiga saya bilang, habis kakmak. Dia bilang. Yang ketiga saya bilang, kamu ya saya beritahu, yang user saya bilang, kamu memboroskan uangnya Tuhan. Dengan cara seperti itu. Kaget dia bilang. Merah mukanya. Kok bisa? Saya memboroskan. Iya. Kamu memboroskan uangnya kerajaan surga. Dengan 100 gereja. Kamu perlu 100 keyboard. Saya cukup 1 keyboard. Kamu perlu 100 drum. Saya cukup 1 drum. Kamu perlu 100 mic. Saya hanya beli 1 mic. Dan kamu memboroskan uangnya kerajaan surga. Harusnya itu untuk makan orang miskin, menginjil ke Afrika. Tapi kamu boroskan beli keyboard 100. Karena kamu punya 100 gereja. Saya cukup 1 keyboard, 1 pemain, 1 orang digaji untuk pendeta. Kamu perlu gaji 100 pendeta. Kamu memboroskan uangnya kerajaan surga. Soalnya lagi kepingin berbantah-bantah, saudara. Keluar ilmu saya, saudara. Terus dia bilang akhirnya apa? Ya, Tuhan pakai masing-masing kita berbeda. Saya bilang, itu omongan lebih bijaksana. Saya bilang. Terus dia bilang gini, kamu punya sekolah? Oh punya. Boleh nggak saya ikut mengajar? No thank you. Tidak terima yang begituan di tempat ini. Amen, saudara. Saya beritahu itu orang terkungkung oleh cara berpikirnya sendiri. Makanya please jangan sombong. Saudara. Orang pepatah dunia berkata, di atas langit masih ada langit yang lain. Jadi kita ini siapa? Paulus berkata, Yesus berkata, kita ini hanya hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya. Nah, jadi saudara harus melihat dong dengan mata hati ini. Apa yang precious yang dari Tuhan.
Kalau kita ngukur semua dengan ukuran manusia kita akan berbahaya. Nah, saya berikan warning sekarang. Perhatikan Bapak, ini terjadi dalam 4 tahun terakhir. Selalu terjadi dan selalu setiap tahun sudah saya peringatkan dan tidak pernah mempan. Apa itu? 6 bulan akan cepat selesai. Karena Anda akan dipotong 2 minggu kira-kira. Saudara akan ke Kalimantan. Tadi yang terbeban amin Kalimantan, kita kirim Kalimantan ke saudara. Serius, 2 minggu Anda akan mission trip di Kalimantan. Kita lagi cari apakah ada jet yang murah dan cepat ke Papua kalau perlu. Tapi ini yang Kalimantan kita buat. Dari Semarang atau Surabaya akan dinaikkan kapal ke Kalimantan. Anda akan senang lihat semua, Anda bisa berburu babi hutan, Anda bisa makan apapun. Serius. Dan semua orang yang kami kirim ke sana, dia senang untuk kembali. Sekali-kali. Tapi banyak yang terbeban loh, masih banyak yang bolak-balik ke Kalimantan. Nah, perhatikan baik-baik. 6 bulan akan lewat. Setelah 6 bulan lewat, Anda akan diisi dengan, Anda akan selama 6 bulan itu diisi dengan banyak hal yang hebat dari Tuhan. Nanti pada realitanya, mungkin sekarang pun sudah mulai. Saudara akan kembali ke gereja lokal masing-masing. Tiba-tiba ada kaget. Loh, ketemu dengan penderita yang sama. Saudara-saudara. Anda bisa. Saya beritahu ya. Sombong sebetulnya. Karena engkau merasa lebih. Kenyataan nanti prosesnya di situ. Ketika Anda sambil jalan, keluarnya tetap haleluya. Nah itu. Tapi setiap tahun saya ngomong begini tetap problem. Saya nggak tahu mesti bagaimana. Itu kan pilihan dari orang-orang. Saya dikomplain banyak pendeta. Pak, kamu ajari apa ya? Ajari bagus. Saya berkata, believe me. Ya terlalu bagus. Saya nggak dipandang lagi. Saya bilang, kamu sekolah dong. Saya berkata begitu. Tapi itu yang terjadi, saudara. Karena Anda kan melihat semua. Saya open, saya cerita semua. Jujur saya berkata, Anda sebagian besar yang terjadi begitu. Begitu balik lihat, waduh, begini ya. Sedang Anda sudah punya banyak hal. Ini struggle dalam hati. Tapi ingat, kalau kita punya kerendahan hati, tetap kita percaya waktu Tuhan akan lebih menentukan. Bukan memaksakan kehendak kita. Amen, saudara. Nah, Yakub bagaimanapun, dia sudah punya ini. Dia akan lihat. Yang dimiliki kakakku sebetulnya luar biasa. Cuma orang ini nafsunya rendah dan cabul dan tidak lihat akan yang mulia yang Tuhan sediakan. Nah, lalu ketika Allah memproses orang yang seperti ini, sebetulnya apa yang akan dia buat? Tuhan akan beri dia mimpi. Nah, Anda tahu, suatu bangsa begitu besar, impian begitu hebat, Tuhan berikan the power of dream dalam hidupnya. Dan saudara tahu, Yakub memulai itu dengan cuma 1 potong batu. 1 batu untuk alas dia meletakkan kepalanya di tangan orang yang mata batinnya melihat yang precious, yang mulia dari Allah. Dan diberi impian surgawi. Tempat itu jadi rumah Tuhan yang luar biasa. Anda tahu the power of dream. Cukup 1 batu. Di tanganmu hari ini mungkin tidak banyak, not much. Tapi kalau Anda tahu the power of dream. Impian yang dari Tuhan, yang divine. Itu mengubah total banyak hal. Tapi kalau yang ini masih belum terbuka, engkau masih belum bisa melihat preciousnya, berharganya yang dari Tuhan. Diberi mimpi seperti apapun, tidak ada gunanya, saudara. Tapi kalau ada sesuatu di sini, engkau berkata, ini yang aku mau. Dan tiba-tiba, boom, dia nyatakan dirinya. Anda akan terima mimpi. Tidak heran, saudara, tidak heran. Yusuf, anaknya kelak, mengalami yang sama. Ketika dia bermimpi, semua saudaranya berkata, omong kosong. Cuman Yakub yang Alkitab berkata, dia menyimpan itu di mana? Di dalam hatinya. Why? Sebab dia pernah mencicipi the power of dream. Kuasa dari sebuah impian.
Tapi dia sadar bahwa ini pun mimpinya bukan karena mendadak. Nanti kalau kita belajar soal Yusuf, saya lompat sedikit ya supaya Anda tahu relevansinya. Yusuf itu bisa punya impian besar. Sebab bapaknya membantu dia membuka mata batinnya. Lihat perkara besar. Anda tanya dari mana Pak? Baca di Alkitab. Alkitab mengatakan Yusuf itu dari sejak kecil, dari muda. Diberi oleh bapaknya apa? Jubah yang maha indah. Bahasa Inggrisnya bagus. A tunic of many colors. Satu jubah dengan warna-warni. Nah kalau Anda lihat konteksnya pada kultur waktu itu. Hanya kaum penguasa dan bangsawan yang pakai jubah warna-warni. Orang kebanyakan pakai jubah kusam biasa. Hanya para bangsawan, para penguasa, orang-orang yang di atas yang pakai a tunic of many colors. Jadi bapaknya sudah dari sejak mudanya tanamkan ke benak anaknya. You are a ruler. Engkau seorang penguasa. Dan dia buktikan, dia bilang, aku beri engkau pakaian seorang penguasa. Tugas kami 6 bulan ini sebetulnya memberikan Anda a tunic of many colors. Setiap pembicara punya satu warna indah yang diberikan kepada Anda. Tapi ingat, setelah 6 bulan Anda akan mulai dengan mana? Di bawah sumur, saudara. Itu kabar gembiranya. Kalau engkau tahan, the real garment, the real tunic, priestly and kingly, akan diberikan kepada Anda. Yusuf, dia dibentuk bapaknya. Jadi orang yang dalamnya lihat sesuatu yang di atas. Anda juga begitu. Mesti lihat yang dari Tuhan. Dengan pakaian itu sebetulnya bapaknya berkata, kamu penguasa nak. Kamu penguasa. Bagaimanapun Yakub sayang sama ibu. Ini anaknya Rachel yang dia kasih. Dia pakai orang yang dalamnya sudah kebuka. Dia berkata, I am a ruler. Aku seorang penguasa. 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 Tuhan akan berikan the power of dream. Mimpi dia. Dan impian itu menarik dia naik. Tentu lewat 13 tahun jungkir balik penderitaan. Tapi semua kita mengerti. Ujungnya jadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Nah hidupmu ditentukan dalam 6 bulan ini. Apakah colors, warna-warna yang diberikan dalam hidupmu akan engkau kenakan? Engkau bisa lihat tidak sesuatu yang precious yang di atas? Atau engkau buang dan berkata, ini nonsense semua. Kalau Anda bisa tangkap itu, saudara, ini akan jadi milik saudara. Satu hari Tuhan akan berikan kepada Anda dream, impian. Dan Yakub ini memang orang kurang ajar. Anda tahu? Dia ngomong sama saya. Kalau engkau memberkati aku, engkau membuat aku selamat balik ke rumah orang tuaku, baru engkau disebut Allah Yakub. Jual mahal gak? Dengan Abraham dan Ishak tidak berani mereka nantang Tuhan gitu. Yakub ini pintar memanfaatkan Tuhan. Tapi Anda boleh niru. Nanti digebukin Tuhan kayak Yakub. Boleh. Konsekuen, orangnya konsekuen. Dia bilang, buktiin dulu. Baru aku panggil engkau Allah Yakub. Nah Tuhan maunya Allah Abraham, Ishak, Yakub. Dia tidak lengkap tanpa Allah Yakub, saudara. Terpaksa dia buktikan. Tapi supaya dia dapat yang dia inginkan. Diajak bergulat sama Tuhan. Dibuat pincang sama Allah. Tapi itu bagian dari proses yang dia mesti bayar. Nah, ketika dia selesai dalam impiannya, dia pergi ke pamannya. Bernama siapa? Laban. Nah, Anda mengerti, ini adalah hukum tabur tuai. Saya tadi baru terima surat dari seorang pendeta di satu daerah di daerah Medan. Beliau kenalkan dirinya dan berkata bahwa selama ini dengarkan khotbah saya lewat radio yang di Medan. Dan dia diberkati, tapi dia berkata saya baru merintis gereja selama setahun ini. Dan kami sudah ada 60 jemaat dari gereja Pantai Kosta. Dan dia mau kenal lebih jauh dan dia berkata, tapi background saya ini sarjana muda pertanian. Dan kerja di pemerintahan di Departemen Pertanian. Baru pensiun dari pendeta sekarang. Dia bilang pengetahuan saya soal firman kurang Pak. Jadi mau sekolah ke sini dengan anaknya tahun depan. Saya bilang boleh aja. Tapi saya berikan dia encouragement, saya berkata. Latar belakang Bapak di bidang pertanian.
Sebetulnya itu menguntungkan. Karena firman banyak mengajar hukum, tabur tuai. Ya tak? Bagus. Nah, kalau itu diaplikasikan kebenarannya dalam semua aspek kehidupan kita, kayak Pak Adi, nabur 5.000 dapat $68.000. Lumayan, saudara. 68.000 itu kira-kira setengah miliar uang sekarang. Gitu, buat beli soto, sama bakso, berapa generasi baru habis itu. Itu setengah miliar. Right? Nah, ada hukum tabur tuai. Yakub itu, nama Yakub artinya tukang tipu atau tukang jegal. Dan orang yang berbuat kesalahan, tetap engkau mesti bayar harganya. Dan Tuhan tahu tempat yang paling ideal Yakub untuk bayar kesalahannya. Biar ngerasain orang ditipu seperti apa. Datang kepada rajanya penipu, yaitu Laban, saudara. Dia betul-betul sengsara di sini. Ditipu. Jatuh cinta dengan Rachel, dia benci Lea karena Lea itu matanya juling. Melihatnya semua fokus di tengah ini. Dan mukanya sayu. Gak ada cahayanya. Rachel dikatakan cantik. Dia naksir sama Rachel. Laban berkata, boleh kerja dengan aku 7 tahun. Kawin sama Rachel. Wah, kerja. Cepat sekali, dianggap hebat. Oke, kawin boleh. Tapi ini orang tergesa-gesa. Sudah emosi tinggi mau kawin, saudara. Sampai nggak lihat calon mempelainya diganti, nggak ketahuan, saudara. Kalau bukan raja penipu, saudara, susah karena Yakub juga pangeran penipu rupanya, ya tak? Bapaknya lewat sama dia, kalah ilmunya. Kasih Tuhan sama master di bidang penipu, saudaraku. Kalau bahasa silatnya ini suhunya tukang nipu, saudara, luar biasa. Apa yang terjadi? Diganti Lea. Besok paginya bangun, kaget, iya. Kok Lea? Protes sama bapaknya. Bapaknya yang ketawa nyengir. Iyalah, nggak panso, masa adiknya dulu, gitu. Jadi orang sana tuh kayak orang di Jawa juga, kalau dilangkain nggak bagus katanya. Oke, tak kasihlah Rachel. Besok kawin bolehlah. Tapi 7 tahun lagi. Kerja lagi. Itu kan ditipu dia. 7 tahun dalam keadaan tertipu. Nah, tapi ini orang mengasah ilmunya rupanya. Tipuan lawan tipuan. Ini persis film silat, saudara. Nah, lihat apa yang kemudian terjadi. Coba buka Kejadian 30. Ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Kejadian 30 ayat 25 sampai 30. Tolong Hasto dibacakan. Kejadian 30 ayat 25 sampai 30. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Lihat ya, orang ini berani berkata gini, hartamu nggak seberapa om, katanya. Sebelum aku datang, om Laban, hartamu nggak seberapa. Aku datang, kamu tak panggil papi. Sejak itu, lihat, banyak diberkati. Tapi aku kerja buat kamu. Kapan dong buat aku? Nah, nanti di kamar, di rumah masing-masing, ada baca di pasal 31. Terlalu panjang dibaca, nanti lewat jamnya. Saya cerita aja buat saudara. Ini rundingan, penipu dengan penipu berunding, saudara. Raja penipu dengan keponaan mantu penipu berunding, saudara. Lalu Yakub berkata gini. Karena dia, rupanya kalau Anda baca ya, dia diberi Tuhan penglihatan, vision. Terus dia ngomong gini, aman, atau papi, sudah jadi mertuanya kan, ya saudara, ganti panggilan. Gini aja lah. Semua dombamu yang putih mulus, aku gembalakan.
Kalau sampai dari yang putih ini bisa lahir yang berbintik-bintik, ada bintiknya warna hitam atau apapun, itu upah buat aku. Tapi kalau putih kawin sama putih, lahirnya putih, tetap milikmu. Semua orang tahu sebetulnya. Domba putih kawin sama putih, lahirnya apa? Ya putih. Anda orang Asia, kawin sama orang Asia, lahirnya apa? Asia. Orang kulit putih dengan kulit putih, lahirnya kulit putih. Ya toh, kecuali dulu pernah ada campuran, entah lahirnya mungkin hitam. Tapi kalau tidak, normalnya putih dengan putih, lahirnya apa? Putih. Laban berkata gini, dasar menantu goblok benar. Nggak punya otak ini orang. Mana mungkin dari putih dengan putih kok bisa keluar bintik-bintik? Langsung dia bilang, sebelum berubah pikiran. Oke, setuju. Tapi kita harus pisah sekian hari, 3 hari, 4 hari perjalanan jauhnya. Pisah. Dia panggil anak laki-lakinya yang lain. Jagai kambing kita, jangan sampai satu pun dicuri Yakub. Sebab kalau ada yang hitam atau bintik-bintik satu aja dicuri oleh Yakub, gawat. Dia bisa punya ternak bintik-bintik. Biar dia kerja terus dengan kita, sebab Laban tidak ingin kehilangan anak dan cucunya. Nah, harus tahu. Dan dia tahu Yakub membawa keberuntungan buat dia. Jadi Yakub pergi. Ketika Laban setuju, Yakub berkata gini, mertua goblok. Tidak tahu teknologi terakhir. Mertua berkata, mantu goblok. Tidak pernah observasi keadaan. Jadi masing-masing berkata, goblok. Karena sama-sama penipunya. Lalu Laban berkata, lu ketipu sekarang katanya. Yakub berkata, kamu ketipu sekarang. Maklum semua profesinya penipu. Saudara. Allah itu baik loh. Anda kalau mau kejam nanti Anda akan kumpul dengan orang kejam. Saudara. Yang bisa lebih kejam dari Anda. Dan itu gawat. Lalu mereka pisah. Ternyata Yakub itu memahami. Domba kalau berkelamin itu selalu dekat tempat minum. Dia perhatikan. Nah karena Anda perhatikan itu kayak dapat passion dari Tuhan. Terus dia perhatikan gini. Dia ambil daun hawar. Daun ya. Terus dia kerat. Dia kerat sehingga berbentuk bintik-bintik sebetulnya daun itu. Dia kerat gitu ya. Sampai berbentuk bintik-bintik. Lalu dia perhatikan. Kalau domba pejantannya bagus. Dan betinanya bagus, mau berkelamin. Di depan mata mereka itu diberi daun yang berbintik-bintik. Jadi sambil berkelamin, itu yang betina lihat bintik-bintik. Ya. Hebatnya, lahirnya apa? Bintik-bintik. Pak, kalau manusia gimana? I don't know. Tapi Alkitab berkata, baca nanti loh. Kejadian kalau baca kalau nggak percaya. Setiap jantannya hebat, kuat, betinanya bagus, berkelamin, kasih bintik-bintik. Nggak perlu bintik. Mengandung betinanya, lahirnya apa? Bintik-bintik. Kalau pejantannya kurus sakit-sakitan, betinanya jelek, jamin. Tidak ada bintik-bintik. Lahirnya putih-putih, lahirnya apa? Putih jelek. Bapak ibunya jelek, saudara. Dari benih jelek lahirnya dapatnya jelek. Dari situ diberkati Tuhan. Bingung Laban. Lihat. Orang kalau mulai datang ke Tuhan. Penyertaan Tuhan dengan kita bisa berbagai macam cara. Luar biasa. Istilahnya Peter Youngren, high-tech miracle. Saudara. Mujizat teknologi tinggi. Anda ingat hari terakhir di festival? Ada perempuan yang papahnya sakit di koma di rumah sakit ya, Pak? Dengerin radio, koma, bangun. Dia bilang, bahkan di Alkitab tidak ada ini katanya. Luar biasa. High-tech miracle. Jadi kalau Anda lihat cara Tuhan memberkati, itu dahsyatnya luar biasa. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi, saudara. Akhirnya kalau Anda perhatikan, dia keluar. Dia tinggalkan Laban. Singkat cerita lah, supaya waktu kita cukup ya. Dia singkat cerita di rumah nanti Anda baca dari Kejadian pasal 32. Coba sekarang lihat apa yang kemudian harus dia lewati di pasal yang ke-32. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-31. Kejadian 32 ayat 22.
Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi saudnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ini ceritanya panjang sebetulnya, saudara. Tapi saya buat singkat ya, dengar baik-baik. Dari proses bertahun-tahun yang dia mesti lewati, diusir, dia lari dari rumah orang tuanya, bukan diusir, dia kabur dari rumah orang tuanya, dia kerja dengan Laban sekian belas tahun, dia mengalami tindasan yang luar biasa. Tiba waktunya dia pulang, dan dia akan berhadapan dengan Esau. Kalau Anda baca di ayat sebelumnya, Esau mendatangi dengan 400 orang laki-laki. Ini bukan untuk reuni keluarga, saudara. Kalau reuni dia bawa keluarganya, ini bawa tentara sebetulnya. Karena ingat Esau pernah bersumpah, "Aku akan bunuh adikku sendiri." Dan Yakub ketakutan untuk ketemu dengan Esau. Dia kirim beberapa orangnya dengan membawakan pemberian-pemberian buat Esau. Dia pikir Esau bisa gua tipu lagi. Dia mau suap dengan pemberian-pemberiannya. Tapi akhirnya malam itu dia sadar. Mungkin tidak akan berhasil. Dia singkirkan keluarganya. Dan Alkitab berkata dia sendirian. Bahasa Inggrisnya bagus. He was left alone. Dia ditinggalkan sendiri. Nah, perhatikan saudara. Proses Tuhan mengubah Yakub menjadi Israel. Nanti pada saat puncaknya adalah orang ngalami ditinggalkan sendiri. Alkitab berkata, he was left alone. Dia ditinggalkan sendiri. Nah, waktu sendiri itulah saat terakhir Tuhan kerjain hidupnya. Diajak bergulat. Tapi ini orang fighter betul. Dia seorang warrior. Diladeni semalam suntuk. I think Mike Tyson gak bisa menang sama Yakub. Gak ada breaknya. Berantem terus semalam suntuk. Anda bisa bayangin tuh. Berantem terus semalam suntuk. Kuat. Dan tidak gampang nyerah. Mau pergi dia bilang, gak bisa. Berkati aku dulu. Pukul pangkal pahanya. Pincang-pincang berantem terus. Dia bilang, pokoknya berkati aku. Itu seorang warrior. Sampai Tuhan juga geleng-geleng. Wah, repot juga ini orang. Tapi tetap Tuhan cinta. Sebab apa? Dalamnya, lihat. Dia belain sampai pincang. Dia bilang, gak apa-apa. Pokoknya bless me. Dia gak cari dari orang lain. Dia minta dari Tuhan, bless me. Dikala sendirian, dia berkata, bless me. Dan itu puncaknya, saudara. Ingat proses ke semua yang dilewati. Itu untuk mengubah Yakub jadi Israel. Dari seorang tukang jegal, penipu, jadi Israel. Israel artinya Prince of God, pangerannya Allah. Tapi menurut saya, yang paling indah dari Israel itu apa? Lihat Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-47. Ini perkataan diucapkan oleh Yesus sendiri. Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-47. Silahkan Astro. Yohanes pertama ayat 47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Perhatikan,
lihat, inilah seorang Israel sejati. Seorang Israel sejati. Nah, apa artinya? Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tidak ada apa? Kepalsuan. Di sini penuh kepalsuan. Yakub berpakaian seperti Esau. Datang pura-pura jadi Esau. Kelaban tipu menipu. Kepalsuan semua. Bayangin, orang yang penuh kepalsuan. Yakub diubah jadi Israel. Dan Yesus berkata, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Proses ini loh saudara, yang berlaku dalam kehidupan kita. Saudara, semua proses yang Tuhan bawa kita, untuk kita melewatinya, tujuannya mengubah Yakub hidup kita. Jadi apa? Israel. Dari orang yang penuh dengan kepalsuan, seperti kita. Makin diubah Tuhan, jadi Israel. Dan dia berkata, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Murni. Nah, hebatnya apa Pak? Soal Yakub ini. Mari lihat 1 Tawarikh pasal 16. 1 Tawarikh 16, lihat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Ini indah sekali. 1 Tawarikh 16 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Tawarikh 16 ayat 14 sama dengan ke-22. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Kepada Abraham, kalau Anda perhatikan, dia memberikan janjinya. Kepada Ishak, dia sumpah. Kepada Yakub, dia berkata, ketetapan. Ketetapan itu punya nilai lebih dibandingkan janji dan sumpah. Sebab kalau janji dan sumpah itu bicara tentang akan. Bicara ketetapan adalah keputusan yang sudah ditetapkan. Dan selesai. Anda tahu? Karena itu Allah bangga disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Firman berkata, berbahagialah orang yang punya Allah, yaitu Allah Yakub. Sebab Allah Yakub itu Allah yang membuktikan dirinya dulu sebelum dipanggil sebagai Allah Yakub. Tuhan dengan kita suka juga dipanggil sebagai Allah Yakub. Engkau Allah Yakub. Artinya Allah yang membuktikan dirinya sebelum dipanggil sebagai Allah Yakub. Kepada Abraham, dia berjanji. Kepada Ishak, dia bersumpah. Kepada Yakub, dia berkata, ini ketetapanku. Kalau sudah ketetapan, saudara, itu sudah harga mati betul. Karena itu 3 orang ini, saya berdoa Anda pelajari dalam hidup Anda ya. Lihat. Itu cara Tuhan, step by step dia bawa kita. Tapi ujung dari semua yang dilewati. Lihat ya. Dari Yakub berubah jadi Israel. Dari orang yang banyak kepalsuannya. Dia tipu orang, dia jegal kakaknya. Jadi orang yang disebut Israel. Dan Yesus berkata, Israel sejati adalah yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ketika Tuhan membentuk kita, Dia mengajar kita untuk terbuka dan membuang semua kepalsuan dalam kehidupan kita. Dan kalau hidup kita mau dipimpin Tuhan seperti itu, saya percaya ada begitu banyak hal yang luar biasa Tuhan sediakan buat kehidupan Anda. Amen, saudara. Nah, hari-hari ini saya tidak tahu apa yang sedang Anda lewati, proses apa yang Anda sedang harus telan. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih karena Yakubku akan dibuang. Aku bertemu dengan Tuhan. Beri aku kekuatan seperti seorang Yakub yang bergulat sampai Engkau memberkati aku. Kalau Anda baca di King James Version indah sekali.
Begitu dia selesai bergulat, dia berjalan dengan terpincang-pincang. Alkitab berkata, and the sun rose on him. Dan matahari itu bersinar di atasnya. Luar biasa ini. Dari orang yang ketakutan ketemu dengan Esau. Ketika dia selesai dengan Tuhan. Alkitab berkata, and the sun rose on him. Dan matahari itu bersinar di atasnya. Nah, perhatikan baik-baik. Begitu dia selesai diubah Tuhan. Dari Yakub menjadi Israel. Dengan pincang dia hadapi Esau dengan 400 tentaranya. Saya mau tanya dengan saudara. Perangkah mereka? Tidak. Esau peluk Yakub adiknya. Why? Sebab ketika Esau melihat orang itu. Dia tidak lagi melihat Yakub yang penuh dengan kepalsuan. Dia lihat Prince of God. Dia lihat pangerannya Allah. Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu meluluhkan hatinya, saudara. Dia tidak punya alasan untuk bunuh orang ini. Sebab terlalu murni. Dia tidak lagi lihat kepalsuan. Saya yakin itu keajaiban yang dibuat Tuhan. Cuma yang terakhir saya mau katakan, dengar baik-baik. Orang Kristen yang tidak mau bergumul dengan Tuhan. Dia akan bergumul dengan persoalan. Kalau Yakub tidak melewatkan semalaman dengan Tuhan. Dia akan lewatkan berhari-hari pertumpahan darah dengan kakaknya. Engkau tidak mau bergumul dengan Tuhan dalam doamu. Engkau akan bergumul dengan persoalan. Engkau gak mau bergumul dengan Tuhan dengan doamu. Engkau bergumul dengan masalah keluargamu. Engkau gak mau struggle dengan Tuhan dalam doamu. Engkau bergumul lebih berat dalam pelayananmu. It's your choice. Itu pilihan saudara. Tapi Yakub memilih yang the best. Dia habiskan semalaman dengan Tuhan. Dan tidak dilepas sampai engkau berkati aku. Ketika berkat diberi, ini yang luar biasa. Yakub berubah jadi Israel. Yang penuh dengan kepalsuan. Sampai Tuhan berkata, Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sekalipun dia pincang. Firman berkata, and the sun rose on him. Ketika Esau melihat dia. Dia tidak lihat kepalsuan. Tidak lihat orang licik yang dia benci. Yang dia ketemu Prince of God. Dia lihat the glory of God. Kemuliaan Tuhan ada pada Israel. Dan mereka didamaikan. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Kerajaanmu datanglah. Kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Mari berdiri sama-sama. Biar merupakan doa kita hari ini. Kerajaannya turun dalam kehidupan kita.